Salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Purnomo di channel Ibadah GPI Kedungaran. Dengan senang hati saya menyambut seluruh Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kita sudah sampai di bulan Juni, di minggu yang pertama. Ada beberapa kabar baik tentunya. Nah, salah satu di antaranya adalah sudah ada edaran surat dari Kementerian Agama tentang bagaimana kita bisa melakukan ibadah langsung berada di gereja kembali. Namun kalau kita memperhatikan ada syarat-syarat yang cukup banyak dan cukup ribet. Sebagai contoh misalnya harus mengurus izin, harus menghubungi beberapa pihak sampai kita mendapatkan surat keterangan bahwa kita boleh mengadakan ibadah di gereja kembali. Dan kita juga harus sangat ketat memperlakukan protokol kesehatan ketika kita menjalankan ibadah secara langsung. Juga ada usia yang dibatasi, di mana anak-anak lansia tidak boleh hadir di gereja. Tentu ini sangat berat bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita bersabar sejenak. Kita menunggu perkembangan yang ada. Kita masih perlu menunggu waktunya Tuhan yang terbaik bagi kita untuk bisa berjumpa kembali dalam ibadah secara langsung. Mengawali bulan Juni, kita akan belajar melalui ibadah ini untuk menyanyikan lagu-lagu yang ada di dalam buku nyanyian pujian, buku NP Merah. Kita akan belajar menyanyikan lagu him. Memang terasa masih asing, ada beberapa lagu yang bagi kita bisa jadi sulit, tetapi tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama untuk menyanyikan warisan yang sungguh luar biasa ini, yaitu lagu-lagu him yang ditulis dan sangat indah. Mari kita belajar melalui ibadah saat ini. Akhirnya selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah bisa memasuki bulan Juni dengan penuh sukacita. Kita masuk di minggu pertama di bulan Juni dan sudah memasuki 2,5 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Namun kita tetap bersukacita dan kita mau tetap bersyukur karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tetap memberkati kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan mujizatnya melalui penyertaannya yang nyata di dalam kehidupan kita masing-masing dan juga kehidupan keluarga kita. Mari pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, mensyukuri untuk semua yang sudah Dia beri buat kita. Kita akan nyanyikan nyanyian pujian nomor 103, Atas Bumi yang Indah. Bapa kami, sungguh kami mau mengucap syukur
yang tak terhingga untuk semua yang sudah Kau beri buat kami. Bersyukur untuk dunia yang sudah Kau ciptakan buat kami. Bersyukur untuk keluarga kami. Bersyukur untuk tempat tinggal kami. Bersyukur untuk makanan yang sudah boleh terus kami nikmati sepanjang hari, setiap hari Tuhan. Dan kami mau terus mengucap syukur bahwa mujizat-Mu ada dan nyata di dalam kehidupan kami masing-masing hari lepas hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur karena ada kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing dalam ibadah Gereja Baptis Indonesia Kedu Ungaran pada hari ini Tuhan. Kami mau Kau bersyukur beracara dalam ibadah kami pagi hari ini dan biarlah kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu dan mengucap syukur atas segala hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Kau memberkati acara kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Amin. Saat ini kita mau terus bersyukur, tapi kita juga terus mengingat bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu selama Dia hidup di dunia adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita mau mengingat apa yang Dia lakukan mulai dari saat Dia lahir sampai Dia bangkit. Dan kita mau bersyukur untuk itu karena semua yang hidupnya Dia berikan untuk umatnya. Hidup matinya bagi umatnya. Nyanyian pujian nomor 86 akan kita nyanyikan dari bait yang pertama sampai bait yang keempat.
kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan, bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan terdengar banyak bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik," ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kita ingin terus menyanyikan kemuliaan Tuhan. Kita juga ingin terus menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu kesaksian. Aku ingin menyanyikan nyanyian pujian nomor 35. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan keempat dengan iringan musik Hifridol. Sedikit iringan yang berbeda dari lagu yang seharusnya. Surga indah
Ibu Saudara, perjalanan kita di tahun ini ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan melalui Injil Yohanes, kita sudah sampai pada pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Ini pelajaran minggu ini kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya memberikan judul untuk membawahi pembelajaran kita, yaitu waktu dan kehendak Tuhan. Berbicara tentang bagaimana kita perlu belajar taat, tunduk pada kehendak dan waktunya Tuhan. Nah, saudara, di awal-awal munculnya virus COVID-19 di Indonesia, walaupun di luar negeri sudah mulai di akhir tahun 2019, sehingga nama virusnya juga ada 19-nya, tetapi ketika kita mulai merasakan di Maret, ya kita belum mempunyai pemahaman yang cukup banyak tentang pandemi ini, tentang virus ini. Nah, terkadang kita menjumpai kondisi saling memprovokasi atau saling memanas-manasi. Sebagai contoh seperti ini, mungkin kita pernah mendengar ungkapan, "Alah, punya Yesus saja kok takut dengan virus." Lalu kita memaksakan diri untuk beribadah pada waktu itu. Atau dalam bahasa Jawa seperti ini, "Jatahe mati yo mati. Nek durung jatahe mati nggak usah takut." Kalau bahasa Indonesia mungkin, ya kenapa kita takut mati kalau belum waktunya kita mati, kenapa kita takut? Nah, akhirnya kita menentang semua protokol kesehatan pada waktu itu, dan ya kita bisa melihat data peningkatan jumlah orang yang terkena virus corona di Indonesia terus bertambah, terus melonjak. Nah, perikop ini pas sekali untuk kita pelajari. Berbicara bukan masalah takut, saudara, tapi kalau kita sungguh-sungguh tunduk pada kehendak dan waktunya Tuhan, justru membuat kita berbeda di dalam berpikir dan bertindak. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan, ada baiknya kita belajar atau kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kita membaca firman Tuhan dengan bekal pertanyaan-pertanyaan. Seperti ada dua buku kembar bagaimana mempelajari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan metode tanya jawab. Ketika kita membaca, dalam hati kita atau pikiran kita diliputi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, perikop ini juga sangat menarik ketika kita belajar dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagi saya sendiri, Bapak Saudara, kalau kita membaca ayat 1 sampai 13, bagi saya muncul banyak sekali pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan. Sebagai contoh misalnya, mengapa Yesus harus menyingkir dari Yudea atau dari Yerusalem secara khusus? Mengapa Yesus takut? Mengapa Yesus tidak mendengarkan nasihat saudara-saudaranya? Kalau Yesus sungguh mengasihi saudaranya dan menghormati saudara ataupun ibunya, apa yang terjadi sehingga akhirnya Yesus berangkat juga? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan, dan itulah cara kita kritis belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin meringkas dengan dua hal saja, pertanyaan untuk memandu kita belajar perikop ini dengan keterbatasan waktu. Yang pertama adalah, mengapa Yesus menolak? Mengapa Yesus menolak hingga akhirnya menyingkir? Kenapa Yesus menolak nasihat saudara-saudaranya? Kenapa Yesus akhirnya ada di daerah Galilea? Satu hal yang saya temukan adalah karena hidup Yesus adalah kehendak dan waktu Bapa. Kehidupan Yesus adalah ketundukan, ketaatan kepada kehendak dan waktunya Bapa. Perhatikan Bapak Saudara, Yesus sangat taat dan menjadi teladan sempurna untuk ketaatan dan ketundukannya dalam menjalankan misi yang diembannya di dunia. Kalau kita memperhatikan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 dan seterusnya, khususnya ayat yang ke-8, bahkan di sana dituliskan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib dengan cara yang sangat terkutuk, dan Yesus taat. Ketika Yesus datang ke dunia dengan cara yang sangat manusiawi melalui kelahiran, Alkitab menuliskan genap waktunya. Artinya itu adalah ketaatan dan ketundukan pada waktu Tuhan, pada saatnya memang yang Tuhan kehendaki. Dalam konteks ini adalah Bapa kehendaki untuk Yesus datang ke dunia. Alkitab menuliskan genap waktunya. Ketika Tuhan Yesus secara halus menolak atau mengulur waktu satu peristiwa di pernikahan di Kana, permintaan ibunya, itu juga berbicara tentang belum waktuku. Ini berbicara ketundukan pada waktunya Bapa.
ketika iblis mencobai Yesus, sebenarnya tujuannya adalah tentang kemuliaan Yesus. Yesus tidak meresponinya. Yesus mengalahkan itu karena belum waktunya Yesus dimuliakan. Perhatikan bahwa iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dan memerintahkan malaikat untuk menolongnya sebelum sampai ke tanah supaya tidak ada luka. Dan pada waktu itu di bait Allah ada banyak orang supaya melihat, oh ternyata Yesus luar biasa. Yesus bisa dipermuliakan melalui peristiwa itu. Tapi belum waktunya Yesus dimuliakan. Sehingga Yesus menolak, tidak meresponinya. Ketika Yesus dikabari bahwa sahabatnya yaitu Lazarus sakit, terkesan sekali bahwa Yesus mengulur waktu. Kenapa? Karena belum waktunya. Sehingga Lazarus mati. Dan sampailah pada perikop ini, kalau kita membatasi konteks sempit perikop ini, bukankah tujuan Yesus adalah mati, berkorban? Tapi kita mendapatkan bahwa di bagian ini kita mendapatkan bahwa Yesus justru menghindari kematian. Ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Bukankah tujuan Yesus mati di sana? Bukankah tujuan Yesus mati di Yerusalem oleh orang-orang Yahudi? Yang menarik kalau kita memperhatikan di pasal yang kelima ayat yang ke-19, ke-18. Kemudian pasal yang ke-8 ayat 59. Kita mendapatkan bahwa orang-orang Yahudi memang sudah berusaha, merencanakan, bahkan sudah melakukan untuk membunuh Yesus. Tujuan Yesus mati, orang-orang Yahudi sudah mengusahakan atau berusaha untuk membunuh Yesus, tapi ayat yang pertama dikatakan Yesus menghindari. Kenapa? Jawabannya sederhana Bapak Saudara. Perhatikan ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Belum waktunya. Sederhananya seperti itu. Jawabannya sederhana. Kenapa Yesus menghindari itu? Kenapa Yesus melakukan ini dan tidak melakukan itu? Waktu. Yesus sungguh taat pada waktunya Bapa, kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita Bapak Saudara? Semestinya kita belajar untuk terus mengenali gerakan Allah, mengenali kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Bapa akan menolong kita untuk memperoleh hikmat. Seperti Yakobus tuliskan di pasal yang pertama ayat yang kelima. Memperoleh hikmat sehingga kita ditolong oleh Roh Kudus untuk mengetahui waktunya Tuhan, untuk mengetahui kehendaknya Tuhan. Mari kita gunakan bagian yang pertama. Mari kita gunakan hidup kita untuk meneladani Yesus, di mana Yesus tunduk dan taat pada waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita gunakan hidup kita untuk semakin dekat dan mengenal Bapa. Dan pembelajaran kita selama 1 tahun melalui Injil Yohanes ini adalah cara kita untuk mengenal kembali, supaya kita tahu kehendak dan waktunya. Ada satu contoh, Bapak Saudara, ketika kami di pastori sedang makan, saya sedang mengunyah, ini mungkin bagi Bapak Ibu Saudara kurang sopan. Ketika saya masih mengunyah, masih ada makanan di mulut saya sulit untuk berbicara, lalu saya menggunakan bahasa isyarat. Dan ketika Ibu Monica meresponi apa yang saya inginkan, Bu Monica juga masih mengunyah, tidak bisa menjawab secara jelas, tapi Bu Monica melakukan sesuatu yang persis seperti yang saya inginkan. Sepertinya itu bahasa kode, persis bisa dilakukan. Kenapa? Ya, karena ini berbicara tentang kebiasaan kami, tentang waktu yang sudah kami lewati. Apakah Mas Yosua atau Mas Adi bisa melakukannya? Belum tentu bisa. Ketika menggunakan bahasa kode kepada Bu Monik, bisa jadi Bu Monik tidak mengetahui. Tetapi ketika saya hanya berbicara dengan Bu Monik juga menjawab tetapi bisa melakukannya. Ini gambaran yang menarik Bapak dan Saudara. Semakin kita menggunakan waktu kita untuk mendekat kepada Bapa, mengenal Bapa, maka kita mengetahui kehendak Bapa, kita peka untuk melihat waktunya Tuhan. Sehingga yang kedua, tandanya apa sebenarnya ketika kita adalah orang-orang yang taat tunduk, mengetahui
waktu dan kehendak Tuhan. Tandanya apa? Ya, secara singkat saya katakan, pasti kita menjadi orang yang berhikmat. Kita tidak ceroboh, kita tidak nekat, kita tidak membabi buta. Memang tidak mudah ketika kita belajar untuk tunduk dan taat pada waktu kehendak Tuhan. Tidak mudah, dan Yesus sudah mengingatkan. Yesus pun mengalaminya yang lebih berat lagi, untuk tetap tunduk dan taat sampai mati. Muncul tantangan-tantangan. Setiap kehendak Bapa selalu dilawan oleh iblis. Setiap kehendak Bapa selalu berlawanan atau dilawan oleh iblis untuk menggagalkannya. Misi Tuhan yang Tuhan Yesus yang sudah jelas pun di awalnya juga akan digagalkan oleh iblis melalui godaan pencobaan sampai 3 kali. Nah, bagi saya, ketaatan, ketundukan kita pada kehendak dan waktunya Tuhan membuat kita harus hati-hati, membuat kita tidak sembrono, membuat kita justru menjadi orang yang waspada, bukan takut. Yesus menyingkir ke Galilea bukan takut kematian, tetapi Yesus tunduk pada waktunya Tuhan, walaupun tujuannya adalah kematian. Sekali lagi, hati-hati tidak identik dengan ketakutan. Belum waktunya bukan berarti lalu kita hidup ngawur, membabi buta. Ketaatan selalu menghasilkan ketertiban. Oleh sebab itu, pas sekali di kondisi kita, Bapak Saudara, ketika kita sangat hati-hati dan kita menjalankan protokol kesehatan dengan sangat rumit, bukan berarti karena kita takut mati. Seperti tadi yang saya sampaikan, nek jatahe mati, yo mati. Bukan seperti itu. Karena kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu waktunya Tuhan, kapan kita keluar, kapan kita bisa seperti yang dulu bersalaman, berangkulan, kapan kita membatasi diri. Itu bukan masalah takut, tetapi belum waktunya. Belum waktunya kita bertemu, belum waktunya kita bersalaman, belum waktunya kita duduk berlama-lama, berimpit-impitan, belum waktunya kita bebas melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Sekali lagi, bukan karena kita takut, tapi kita mau belajar tunduk pada waktunya Tuhan. Itu yang pertama bagi saya, ketundukan kita pada kehendak dan waktunya Tuhan membuat kita hati-hati. Lalu kita perlu tahu, yang berikutnya adalah bahwa untuk melakukan ketundukan ketaatan kita pada kehendak dan waktunya Tuhan, ada tantangan situasi. Kalau kita membaca, tadi sudah memperhatikan, sudah dibaca oleh petugas. Kalau kita membaca perikop ini, situasinya tuh menantang sekali, Bapak Saudara. Situasinya apa? Situasinya hari raya untuk daun, dimana menjadi salah satu hari raya yang wajib diikuti oleh pria atau laki-laki Yahudi. Dan saudara-saudara Yesus pun akhirnya berangkat dan meminta Yesus untuk berangkat. Situasinya sepertinya mengharuskan. Itu tantangan. Kadang-kadang kita kalah dengan situasi dan kita menyepelekan waktu dan kehendak Tuhan demi memenuhi tuntutan situasi. Ini tantangan situasi yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah tantangan nasihat. Jadi kita harus waspada bahwa nasihat, dorongan, motivasi, kita harus responi dengan hikmat Tuhan. Perhatikan bagaimana saudara-saudara Yesus memberi nasihat di situasi yang sulit pada waktu itu. Saya mengulang membacanya, Bapak Saudara. Ayat yang pertama itu berbicara bahwa Yesus menghindari Yudea, menghindari orang Yahudi, karena mereka, pasal yang kelima sudah dituliskan, mulai mencari cara untuk membunuh Yesus. Dan nanti di pasal yang 8 diulang lagi bahwa mereka sangat berniat membunuh Yesus dengan melemparinya. Nah, ayat yang ketiga, Bapak Saudara, ayat 3 dan 4, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Maka kata saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Titik dulu, sampai 3 dan 4 saja, Bapak Saudara. Nasihatnya apakah ada yang salah? Nasihatnya sangat baik. Tujuannya Yesus adalah, bahkan saudara-saudara Yesus dan pengikut-pengikutnya sudah melihat
Meskipun minggu yang lalu kita sudah belajar ada banyak pengikut Yesus akhirnya meninggalkan Yesus karena sebuah ajaran yang sangat keras yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tantangan yang sangat keras yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara Yesus mengingatkan, siapa saudara-saudara Yesus? Maaf, intermezzo sebentar. Siapa saudara-saudara Yesus? Ada berapa saudara-saudara Yesus? Ya, pasti lebih dari 3. Kalau kita melihat di Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-35, di sana dituliskan nama-nama saudara Yesus atau adik-adiknya Yesus. Adik-adiknya Yesus. Ada Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Kemudian disebutkan dan saudara-saudara perempuannya. Saudara-saudara perempuannya. Nah, perhatikan, nasihat saudara-saudaranya ini sangat baik. Yesus, kenapa engkau takut? Tunjukkan aja bahwa engkau berkuasa. Ingat, jangan lupa, dan selalu ingat perikop sebelumnya, peristiwa-peristiwa sebelumnya, bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya. Nasihat itu saudaranya seperti ini. Kamu gak akan terkenal kalau kamu bersembunyi. Kamu tuh hebat. Kamu itu berkuasa. Hai, tunjukkan, ini waktu yang pas untuk ke Yerusalem di mana orang datang semuanya. Tunjukkan kuasamu. Engkau akan mendapatkan pengikut yang banyak. Ada banyak orang yang menantikan engkau. Nasihatnya baik sekali Bapak Saudara. Kenapa Yesus menolak? Karena tadi bukan kehendak dan waktunya Tuhan. Tandanya apa? Tandanya ayat yang berikutnya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dan sebenarnya, Bapak Saudara, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bahwa yang menjadi dasar Yesus menolak karena saudara-saudaranya sendiri tidak percaya. Ayat yang kelima, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Menarik sekali. Nasihat itu sebenarnya baik, tetapi Yesus menolak. Kenapa? Karena sumber nasihat itu, saudara-saudaranya pun tidak percaya. Nah, Yesus menolak. Yesus lebih tunduk dan taat kepada kehendak dan waktunya Tuhan ketimbang pada saudara-saudaranya yang tidak percaya. Saudara-saudara Yesus pun perlu belajar tentang ketaatan pada kehendak dan waktunya Bapa. Mereka perlu waktu untuk belajar percaya, Bapak Saudara. Memang pada akhirnya mereka, saudara-saudaranya Yesus ini, akhirnya setelah menyaksikan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, di Kisah Para Rasul dituliskan mereka percaya, termasuk orang-orang yang setia akhirnya. Tetapi mereka perlu waktu lama. Di konteks ini mereka belum percaya, Bapak Saudara. Bahkan secara ekstrim nanti Bapak Ibu bisa membaca misalnya di Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Mereka tidak percaya, bahkan menganggap Yesus itu gila, tidak waras. Mau mengambil Yesus di tengah kerumunan karena ini Yesus ini memalukan keluarga saja, ngomongannya ngawur gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Tapi setelah melalui proses yang panjang, akhirnya saudara-saudara Yesus belajar tunduk dan percaya juga. Surat Yakobus diyakini ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus. Dimeja dengan surat Yudas, ya, surat yang paling pendek di Perjanjian Baru. Diyakini itu ditulis oleh Yudas, saudara Yesus, bukan Yudas Iskariot. Yudas, saudara Yesus. Bahkan sebagai saudara, ketika dia sudah mengetahui tentang ketundukan, ketaatan pada kehendak dan waktunya Tuhan, Yudas tidak berbangga sebagai saudaranya Yesus. Di suratnya dia menuliskan, aku Yudas, hamba Yesus Kristus, budaknya Yesus Kristus. Tidak menganggap aku loh saudaranya Yesus, tidak. Kenapa? Karena Yudas pun belajar tunduk dan taat. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian kedua ini, Bapak dan Saudara? Mari kita berhati-hati dan waspada, jangan sembrono. Gunakan hikmat Tuhan untuk bisa tunduk pada waktunya Tuhan. Sekali lagi, waspada, jangan sembrono, hati-hati. Hati-hati dengan nasihat. Bahkan terkadang saudara kita yang dekat bisa menjadi orang yang jauh karena nasihat yang salah, yang menjerumuskan kita. Namun teman atau tetangga bisa menjadi saudara dekat kita. Ukurannya sederhana.
Apakah dasar nasihat mereka? Apakah motivasi nasihat mereka? Yesus mengajarkan tidak mendengarkan nasihat saudara-saudaranya, walaupun nasihatnya itu sepertinya baik sekali, karena mereka tidak percaya. Nah, oleh sebab itu, bagian terakhir yang bisa kita pelajari adalah, dengan kata lain, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diutus untuk menjadi saudara sejati bagi siapapun. Karena kita dibekali dengan hikmat Tuhan. Kita memberikan nasihat berdasarkan firman Tuhan. Kita memberikan nasihat karena kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus yang menolong mulut kita. Sebab itu inilah misi kita, Bapak Saudara. Mari kita menjadi teman, saudara sejati bagi siapapun di dunia ini, dengan tetap waspada dan hati-hati. Jangan sembrono, jangan gegabah. Memang hidup mati kita dijamin oleh Tuhan, bukan berarti kita lalu hidup dengan cara ngawur. Justru ketika kita tunduk pada kehendak dan waktunya Tuhan, kita seperti Yesus, sangat berhati-hati, hidup dalam ketertiban. Mari kita belajar tunduk pada waktunya Tuhan yang sangat indah dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Kami yakin bahwa waktu Tuhan yang terbaik, yang terindah, meskipun kami menghadapi tantangan-tantangan ketika belajar untuk taat, situasi yang sangat menantang, nasihat-nasihat yang kadang-kala justru memojokkan atau menjerumuskan kami. Tapi kami belajar untuk taat dan tunduk seperti Tuhan Yesus yang taat dan tunduk kepada kehendak dan waktunya Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang mendengar, menyaksikan saluran ini, supaya kami mendapatkan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera dan sukacita dalam hati kami, pengharapan bahwa Tuhan memegang kehidupan kami dan masa depan kami, hingga kami percaya Engkau sedang merendah sesuatu yang indah di depan kehidupan kami. Berkatilah anak-anak kami untuk sampai pada cita-cita mereka. Berkatilah setiap usaha pencarian kami supaya kami memperoleh berkat Tuhan melalui kecukupan oleh karena kasih pertolongan Tuhan semata. Berkatilah setiap pribadi yang mendengarkan saluran ini supaya berkelimpahan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes Purnomo, dan bila kita juga mengikuti apa yang Yesus lakukan, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 231, Kehendakmu Jadilah. Kita akan nyanyikan semua bait.